Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isid Geni Muamal, NIM H1A022025. Kali ini kita akan membahas mengenai makalah Power Diodes untuk mata kuliah Elektronika 2. Nah, langsung aja ke bagian pembahasan. Ya, untuk pembahasan yang pertama yakni pengertian power dioda. Nah, pada umumnya kita menganggap power dioda ini sebagai penghantar arus dari satu arah dari anoda ke katoda, ya. Nah, tapi hal itu dalam reverse bias itu tidak berlaku, karena dalam reverse bias ini seperti sebuah katup elektrik satu arah. Nah, penggunaan power dioda pada umumnya dalam konversi dari tegangan bolak-balik AC ke tegangan searah DC, dalam kata lain sebagai penyearah atau rectifier, ya. Nah, small signal dioda hanya dapat digunakan sebagai penyearah dalam daya rendah, arus rendah kurang dari 1 amp. Tapi jika arus bias lebih besar atau tegangan blocking bias lebih besar, maka akan dilibatkan PN junction, akhirnya akan terlalu panas dan mencair sehingga lebih besar daya dioda lebih kuat digunakan sebagai gantinya. Dioda merupakan salah satu komponen semikonduktor elektronika yang banyak digunakan untuk rumah tangga maupun industri. Nah, komponen dioda ini memiliki dua terminal yang disebut anoda kutub positif dan katoda kutub negatif. Pada rangkaian elektronika daya, dioda berfungsi sebagai switching atau saklar untuk melewatkan arus listrik dalam suatu jalan. Ya, ini untuk gambar karakteristik dioda. Nah, terus dioda pada rangkaian elektronik dapat berfungsi sebagai penyearah, pemotong, penjepit, dan fungsi lainnya. Pada pokok bahasan ini yang akan dibahas adalah dioda sebagai saklar. Ya, gambar di atas menunjukkan karakteristik dari dioda, yakni dioda akan berada pada kondisi on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda, dan dioda akan pada kondisi off jika potensial pada anoda lebih negatif daripada potensial pada katoda. Pada kondisi ideal, pada waktu dioda dalam kondisi on akan memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan 0 dan arus yang mengalir pada dioda sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, dioda dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan tegangan sumbernya dan arus yang mengalir sama dengan 0. Dalam kondisi dioda on dan off ini dapat dinyatakan tidak terjadi kerugian daya pada dioda. Nah, secara elektronik, kondisi on dan off dioda dapat dijelaskan sebagai berikut. Dioda akan on jika anoda dan katoda diberikan pancar maju, artinya terminal anoda dihubungkan dengan sumber positif, sedangkan anoda dihubungkan dengan sumber negatif. Pada kondisi ini, maka tekanan antara anoda dan katoda akan menjadi 0 dan akan mengalir arus dari anoda ke katoda melewati beban. Sebaliknya, jika dioda diberikan pancar mundur atau terminal anoda dihubungkan dengan sumber negatif dan terminal katoda dihubungkan dengan sumber positif, maka dioda akan mati. Pada kondisi ini, tegangan antara anoda dan katoda sama dengan tegangan sumber dan tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja power dioda. Ketika dioda semikonduktor dihidupkan, itu setara dengan saklar ditutup atau sirkuit dihidupkan. Dan ketika dimatikan, itu setara dengan saklar dibuka atau sirkuit dimatikan. Sehingga dioda dapat digunakan sebagai saklar. Ya. Nah, karena dioda semikonduktor memiliki karakteristik konduksi unidireksional, persimpangan PN dihidupkan di bawah bias maju dan resistensi dalam keadaan on sangat kecil, sekitar puluhan hingga ratusan ohm. Di bawah reverse bias itu dalam keadaan off, resistensinya sangat besar, umumnya dioda silikon di atas 10 mega ohm, dan tabung germanium juga memiliki puluhan hingga ratusan kilo ohm. Memanfaatkan fitur ini, dioda akan berperan dalam mengendalikan arus hidup atau mati di sirkuit menjadi saklar elektronik yang ideal. Dalam kondisi frekuensi tinggi, kapasitas penghalang, pameran dioda sangat rendah impedansi dan terhubung secara paralel dengan dioda
ketika kapasitor penghalang mencapai tingkat tertentu, itu akan secara serius mempengaruhi kinerja peralihan dioda. Dalam kondisi ekstrim, dioda akan arus pendek dan arus frekuensi tinggi tidak akan lagi melewati dioda, tetapi langsung melewati kapasitor penghalang dan dioda akan gagal. Kapasitas penghalang dari dioda switching umumnya sangat kecil, yang setara dengan memblokir jalur kapasitansi penghalang, mencapai efek mempertahankan konduktivitas unidireksional yang baik dalam kondisi frekuensi tinggi. Nah, lanjut untuk karakteristik power dioda, yakni dioda merupakan komponen semikonduktor elektronika yang memiliki dua terminal anode dan katoda. Dalam rangkaian, dioda difungsikan sebagai saklar. Ya, jika dioda dalam kondisi ideal, ketika dioda dalam kondisi on memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan 0 dan arus yang mengalir pada dioda sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, dioda dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan tegangan sumbernya dan arus yang mengalir sama dengan 0. Dalam kondisi dioda on dan off dapat dinyatakan tidak terjadi kerugian daya pada dioda. Nah, terus untuk aplikasi utama power dioda ini ada beberapa macam ya. Yang pertama, aplikasi dioda sebagai rectifier atau penyearah, yakni sebagai penyearah tegangan AC dari rangkaian DC. Nah, terus yang kedua, yakni aplikasi dioda sebagai clipper atau pemotong sinyal. Nah, ini rangkaian clipper banyak digunakan untuk memotong sinyal tertentu yang diinginkan, biasanya pada rangkaian pemancar FM untuk membantu mengurangi noise. Nah, terus yang ketiga, aplikasi dioda sebagai rangkaian penjepit atau clamping circuit. Nah, rangkaian clamper ini rangkaian yang berfungsi untuk menjepit atau menggeser tegangan puncak dari sinyal menjadi level tertentu yang diinginkan. Tegangan puncak yang diubah atau digeser bisa puncak positif atau negatif sinyal. Rangkaian clamper disebut juga dengan rangkaian level shifter atau DC restorer. Dioda sebagai rangkaian logika dasar. Nah, yang keempat, ini dioda sebagai voltage multiplier atau pendobel tegangan. Rangkaian dioda sebagai pendobel tegangan atau voltage multiplier terdiri dari beberapa dioda dan kombinasi kapasitor. Pada dasarnya, pendobel tegangan akan menghasilkan tegangan ganjil atau genap dari sinyal input terhadap outputnya. Terus yang kelima adalah dioda sebagai pengaman polaritas DC. Polaritas arus DC memang berbeda dengan arus AC yang tidak memiliki persoalan pada polaritas. Pada arus DC, ketika polaritas jatuh daya yang masuk pada rangkaian elektronika dapat mengakibatkan hal yang fatal. Artinya, polaritas arus DC yang terbalik dapat merusak rangkaian atau perangkat elektronika tersebut. Nah, maka diperlukan sebuah pengaman polaritas terhadap rangkaian elektronika yang mayoritas menggunakan arus DC sebagai jatuhannya. Nah, dioda ini merupakan pengaman polaritas terbalik dari arus DC. Nah, terus yang keenam adalah dioda sebagai pelindung tekanan tegangan atau voltage spike suppression. Nah, ini terjadi pada kasus beban induktif seperti relay misalnya, ketika dialiri arus listrik dan terdapat medan magnet pada lilitan tersebut saat dilepaskan kembali, maka lilitan akan menjadi induktif dan menimbulkan tegangan tinggi secara tiba-tiba atau tegangan tinggi kejut. Nah, maka dari itu dibutuhkan sebuah dioda yang terhubung paralel dengan beban induktor yang terhubung pada rangkaian untuk meredam tegangan tinggi atau secara tiba-tiba karena timbulnya medan magnet. Nah, untuk kesimpulannya adalah dioda merupakan salah satu komponen semikonduktor elektronika daya yang digunakan pada rumah tangga maupun industri. Komponen dioda memiliki dua terminal yang disebut anoda atau kutub positif dan katoda atau kutub negatif. Pada rangkaian, dioda berfungsi sebagai switching atau saklar melewatkan arus dalam suatu jalan. Dioda akan dalam kondisi on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial katoda.
Dioda akan berada pada kondisi off jika potensial pada anoda lebih negatif daripada potensial pada katoda. Demikian, terima kasih dan mohon untuk memberikan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.